warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Nur Firdayanti dengan NIM 19.1900031 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Yang saya hormati Ibu Humairah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika Profesi Guru. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membahas 7 materi yang berkaitan dengan etika profesi guru. Materi yang pertama yaitu kode etik profesi dan organisasi profesi keguruan. Nah, kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan sebagai standar kegiatan anggota suatu profesi, atau dengan kata lain, kode etik merupakan aturan atau tata cara yang etis sebagai pedoman dalam berperilaku. Fungsi dari kode etik guru ada 3, yaitu memberikan pedoman bagi setiap profesi profesionalitas yang digariskan. Kedua, sebagai sasaran kontrol, sarana kontrol sebagai sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Kemudian, tujuan dari kode etik guru ini juga ada beberapa, yaitu meningkatkan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, dan untuk meningkatkan organisasi profesi dan lainnya. Nah, berbicara tentang organisasi profesi, yaitu merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Nah, materi yang kedua yaitu tentang skill atau kemampuan guru dalam mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan suatu kemampuan atau kecakapan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta guru mampu mengembalikannya bila terjadi masalah dan gangguan dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari pengelolaan kelas ini yaitu agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Prinsip dalam pengelolaan kelas ada 5, yaitu 1. Kehangatan dan keantusiasan, 2. Tantangan penggunaan kata-kata, 3. Bervariasi, 4. Keluasan, dan yang kelima yaitu menekankan pada hal-hal yang positif. Dan dalam keterampilan pengelolaan kelas ada 2, yaitu preventif, yaitu suatu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. Kemudian yang kedua yaitu represif, yaitu suatu keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Kemudian yaitu pendekatan dalam proses pengelolaan kelas ada 3, yaitu pendekatan modifikasi, pendekatan ini bertolak dari psikologis klinis, dan pendekatan proses kelompok. Materi yang ketiga yaitu tentang kualifikasi dan kompetensi pendidik.
Kualifikasi seorang pendidik merupakan suatu upaya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan merupakan keahlian yang diperlukan untuk menduduki suatu jabatan. Keterampilan dalam pekerjaan profesi sebagai guru didukung oleh teori yang telah dipelajari. Seorang guru yang berkompeten diharuskan untuk belajar terus-menerus dan mengalami fungsinya sebagai guru yang memiliki kualifikasi. Kompetensi guru terdiri dari beberapa bagian, yaitu menguasai bahan ajar, menguasai landasan-landasan kependidikan, mampu mengelola program belajar mengajar, mampu mengelola kelas, mampu menggunakan media sumber belajar, dan mampu menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran. Kualifikasi kompetensi untuk memenuhi syarat menjadi guru dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Materi yang keempat yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap guru. Penghargaan guru adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada guru baik berupa materi maupun non-materi, dan kegiatan melindungi guru dari kegiatan hal-hal tertentu yang menyebabkan guru dalam melakukan aktivitas keguruannya menjadi tidak terganggu. Nah, kemudian yaitu perlindungan bagi guru, yaitu suatu usaha pemberian perlindungan hukum, profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hak yang diberikan kepada guru baik berstatus sebagai PNS maupun non-PNS. Dasar hukum, perlindungan, dan penghargaan bagi guru. Penghargaan bagi guru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 Pasal ke-36, yaitu guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Kemudian untuk perlindungan bagi guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 37, yaitu tentang pemerintah atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Jenis-jenis perlindungan hukum bagi guru ada beberapa, yaitu konsultasi, mediasi, negosiasi dan perdamaian, konsiliasi dan perdamaian, advokasi litigasi, dan advokasi non-litigasi. Asas-asas dalam pelaksanaan perlindungan guru juga meliputi beberapa hal, yaitu asas universalistik atau impersonal, asas aktif, asas manfaat, asas demokrasi, asas langsung, dan asas multipendekatan. Nah, kita masuk pada materi yang kelima, yaitu tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Artinya, setiap kinerja guru di sekolah akan mendapatkan penilaian yang nantinya penilaian itu bisa mempengaruhi jenjang karir guru di sekolah, misal diberi kenaikan pangkat. Fungsi dari penilaian kinerja guru ada beberapa, yaitu menjadi dasar penilaian terpenting
penting kompetensi dalam proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang linear dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua yaitu sumber perolehan angka kredit bagi guru atas kinerjanya, dan yang ketiga yaitu variabel, dan yang keempat yaitu praktis. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan penilaian kinerja guru terdiri dari beberapa, yaitu objektif, adil, transparan, partisipatif, terukur, komitmen, dan akuntabel. Pelaksanaan penilaian kinerja guru meliputi beberapa hal, yaitu persiapan, pengenalan instrumen dan mekanisme penilaian kinerja, perencanaan PK guru tahunan, pengumpulan fakta dan data, penilaian, dan pelaporan. Nah, materi keenam yaitu tentang sasaran dan pengembangan sikap profesional serta syarat guru yang profesional. Sasaran sikap profesional guru terdiri dari beberapa hal, yaitu 1. Sikap terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Sikap terhadap organisasi profesi. 3. Sikap terhadap sekolah. Yang keempat, sikap terhadap anak didik. Yang kelima, sikap terhadap putra atau masyarakat. Dan yang keenam yaitu sikap terhadap orang tua atau wali siswa. Pengembangan sikap profesional guru terdiri dari 2, yaitu pengembangan sikap selama pendidikan, dan yang kedua yaitu pengembangan sikap selama dalam jabatan. Syarat-syarat guru profesional. Terdapat beberapa syaratnya, yaitu terdiri dari mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat. Kemudian yang ketiga, menikmati teknis kepemimpinan dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari. Dan yang kelima yaitu menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang pengabdiannya. Dan yang terakhir yaitu menghayati kebebasan pengembangan kompetensi profesionalnya secara individual maupun secara institusional. Nah, kita masuk pada materi yang ketujuh yang terakhir, yaitu tentang hubungan nilai, norma, dan sanksi serta nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. Nah, yang pertama yaitu nilai. Nilai adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Menurut Bambang Duraso menjelaskan bahwa nilai merupakan suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang dapat menjadi dasar penentu perilaku seseorang. Kemudian norma yaitu suatu petunjuk tingkah laku yang harus melakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat yang diterima apabila norma tidak dilakukan dengan baik. Dalam arti, sanksi adalah ancaman akibat yang akan diterima apabila nilai norma
dan moral tidak dilakukan dengan baik. Kemudian ada dua macam sanksi, yaitu sanksi negatif dan sanksi yang positif. Hubungan antara nilai, norma, dan sanksi serta nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru, yaitu 1. Hubungan antar nilai, norma, dan sanksi, yaitu kaidah atau aturan tingkah laku seorang guru yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu yang akan menimbulkan suatu nilai atau ukuran, dan disertai sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Yang kedua, seorang yang berprofesi sebagai guru harus memiliki etika, karena seorang guru juga harus memiliki watak kerja yang profesional. Guru yang memiliki jiwa profesionalisme adalah guru yang memiliki pandangan sikap, selalu berpikir, bekerja dengan bersungguh-sungguh, bekerja keras sepenuh waktu, loyalitas tinggi, dan penuh dedikasi untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan saya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan etika profesi guru. Semoga bermanfaat dan mohon maaf untuk kesalahan dan kurang lebihnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.